Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April Alamsyah. Nomor induk mahasiswa saya 053977669. Saya di video kali ini akan mengerjakan tugas 2 struktur data dari mata kuliah struktur data, yang mana yang diminta adalah untuk membuat merge sort descending, counting sort descending, dan saya juga membuat komparasinya untuk menjelaskan perbedaan dari keduanya. Untuk itu saya akan memulai codingannya dari merge source. Ya, loadingnya sudah selesai untuk merge sort, counting sort, dan saya membuat compare sortnya juga untuk mengkomparasinya. Baik, saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk merge sortnya ya. Di merge sort ini, merge sort itu cara kerjanya memecah atau membagi dua, seperti ini. Tadinya ada di array data ini dibagi kiri, tengah, dan kanan. Nah, N1 ini nilainya tengah diambil kiri tambah 1, kanan diambil yang tengah. Nah, ini untuk
bagian kiri array yang sudah dipecah disebutnya. Ini masuk ke N1 rumus ininya ya, inisialisasinya untuk pengambilannya. Sedangkan bagian kanan masuk ke N2, penyalinnya dari pecahan-pecahan array itu. Untuk indeks dimulai dari 0 jika indeks array lebih kecil dari array yang N1, kita tambahkan satu persatu. Nah, bagian kiri indeks array yang bagian kiri sama dengan data itu yang ini semua data awal semua. Nah, ininya arraynya kiri tambah indeks. Untuk yang indeks yang N2 juga sama seperti itu. Ini untuk yang bagian kanan ya, bagian kanan data dari data yang full itu array yang keseluruhan, dia ngambilnya dari tengah plus 1 tambah I. Ini untuk yang pecahan-pecahan yang setelah dipecah arraynya dibagi-bagi itu ya, tapi ngambilnya sebelah kanan ini ngambil dari sini. Nah, ini petunjuk indeks ya, indeks I untuk yang kiri ini dimulai dari 0. Ini petunjuk indeks yang bagian kanan, array yang bagian kanan setelah dibagi 2. Nah, ini untuk petunjuk PT ini data awal lah, belum dibagi mulai dari kiri. While, nah while ini proses penggabungan dari besar kecil. While ini pengulangan, looping. Selama I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2, maksudnya ini yang kiri, yang array yang bagian kiri kalau sudah dipecah, dan yang bagian kanannya lebih kecil dari N2, maka jalankan perintah ini. If, perintah di dalamnya ada perintah lagi, ada if. Jika pecahan yang kiri indeks I lebih besar atau sama dengan yang kanan, ambilnya yang dari data itu, dari data awal tuh, sama dengan kiri indeks ditambah 1 ditambah 1. Kalau tidak, jalankan yang ini, ambil yang kanan, yang array bagian kanan dari data, petunjuk data awal nih, petunjuk indeks data awal ditambah 1 ditambah 1 increment ini. Jika ada sisa elemen selama I lebih kecil dari N1 yang ada di data ini, data awal yang kiri sama dengan array pecahan kiri ini, indeksnya tambah 1 tambah 1. Begitu juga dengan yang bagian kanan, KN ini saya singkat kanan, KRT kiri. Nah, ini untuk metode rekursifnya, merge source. Nah, merge source-nya ini data ini data awal ya, sebelum diurutkan, maksudnya dipecah lagi dari kiri kanan. Jika kiri lebih kecil dari kanan, kita jalankan ini yang tengah, maksudnya yang tengah itu setelah dibagi 2, kiri tambah kanan bagi 2. Merge sort data kiri tengah, ambil dari kiri tengah dari data ya. Merge source data tengah tambah 1, nanti buat yang kanan. Nah, ini keseluruhan nih data, keseluruhan dari data itu awal, kiri, tengah, kanan, jadi yang kumpulan semuanya. Nah, ini mainnya array, variable array isi data. Ini isi datanya ini saya namanya variable isi data. Untuk n sama dengan untuk n isi data, keluarkan n tambah, ini saya kosongin, n itu isi data, keluarkan isi datanya. Merge source isi data 0, isi data ini panjang isi data diambil 1. Nah, setelah dicoba yang merge source ini saya jalankan, nah ini awalnya seperti ini, data sebelum diurutkan, data setelah diurutkan. Nah, jadi dia urut ya. Untuk yang ini waktunya berapa menit? Yang udah 1,5 jam.
Ini juga sama, rumusannya juga sama, sudah saya buat. Ini saya tes aja karena waktunya udah lama. Nah ini juga sama, sudah berhasil diurutkan dari terbesar sampai yang terkecil ya. Nah untuk yang compare, saya buat compare untuk melihat perbandingannya. Nah dari perbandingan ini, menurut saya hasil perbandingan ini, yang merge sort itu lebih lambat, sekitar 5700 nanosecond untuk mengeksekusinya, sedangkan counting sort lebih cepat, 2400 nanosecond. Karena untuk data kecil counting sort memang lebih cepat, tapi kalau untuk data besar ini tidak cocok ya yang counting sort. Nah merge sort ini lebih stabil, lebih konsisten, lebih bagus di data besar, cuman dia butuh memori tambahan karena untuk menyimpan array sementara dari pecahan-pecahan array, karena bekerjanya dia memecah array jadi 2 bagian, terus saja dipecah sampai ketemu nilai satu persatu, sampai satu persatu dia dari atas ke bawah sampai dalam, satu persatu baru selesai. Kalau masih ada 2 dia harus, kalau datanya ada 2 dia harus pecah lagi sampai satu persatu itu ya. Semuanya sudah berhasil. Mohon maaf Pak dosen apabila ada kekurangan dari penjelasan saya atau kesalahan dari penjelasan saya, dari pengkodingan saya juga. Tolong dibimbing, tolong diperbaiki. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.